Perlu kami sampaikan di KPU Kabupaten Pangandaran sejumlah 333.461 itu tersebar di 93 desa. 2024 pada hari ini Rabu tanggal 21 bulan Juni tahun 2023 bertempat di Aula Hotel Horizon Palma Pangandaran. KPU Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap DPT tingkat Kabupaten Pangandaran untuk pemilihan umum tahun 2024. Dalam rapat tersebut, KPU Kabupaten Pangandaran menetapkan rekapitulasi daftar pemilih tetap DPT Kabupaten Pangandaran dengan rincian sebagai berikut. 1. Rekapitulasi daftar pemilih tetap DPT, rekapitulasi daftar pemilih tetap KPU Kabupaten Pangandaran, jumlah kecamatan 10, jumlah kelurahan 93, jumlah TPS 1346, jumlah pemilih laki-laki 166.095 pemilih, jumlah pemilih perempuan 167.366 pemilih, jumlah total pemilih 333.461 pemilih. Selanjutnya menerima masukan data dari A. Bawaslu Kabupaten Pangandaran. Daftar pemilih tetap DPT tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen rekapitulasi tingkat Kabupaten Pangandaran terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini. Berdasarkan berita acara ini, rekapitulasi ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Pangandaran 21 Juni 2023. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, ketua dan anggota akan ditandatangani. Lampiran yang termuat dalam model A Kabupaten Kota Perubahan Pemilih yang termuat dalam model A dianggap dibacakan. Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Pangandaran tanggal 21 Juni 2023. KPU Kabupaten Pangandaran, ketua dan anggota akan ditandatangani. Selanjutnya kami mengundang seluruh pimpinan Bawaslu untuk bersama-sama menyaksikan penandatanganan. Baik, dengan ucapan Kabupaten Pangandaran, saya Tanin Ketua menandatangani dan diikuti oleh para anggota. Baik, hari ini KPU Kabupaten Pangandaran melaksanakan kegiatan rapat pleno terbuka, rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap. Proses ini diawali dengan pembacaan seluruh hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan berupa daftar pemilih hasil perbaikan akhir di tingkat kecamatan dari masing-masing kecamatan sejumlah 10 kecamatan. Kemudian kita tetapkan sementara, kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan dan juga penetapan di tingkat KPU Kabupaten Pangandaran.
jumlah DPT yang ditetapkan di tingkat KPU Kabupaten Pangandaran adalah sejumlah 333.461 pemilih. Ya, dan ini merupakan DPT KPU Kabupaten Pangandaran dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Pak, terus yang dicoret akibat meninggal itu berapa banyak nih DPT? Jumlah DPT, bentar saya kurang tahu persis. Sebentar ya. Perlu kami sampaikan di KPU Kabupaten Pangandaran sejumlah 333.461 itu tersebar di 93 desa di 1.346 TPS. Kemudian juga ada jumlah pemilih hasil proses ini ada 1.765 pemilih yang dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, sejumlah 1.765. Tidak memenuhi syarat tersebut dikarenakan meninggal. Data ini berawal dari sumber DP4 ya, data penduduk potensial pemilih dalam pemilu. Nah, ini ada 1.765 yang dinyatakan TMS karena meninggal dan tidak memenuhi syarat karena pindah dan lain sebagainya. Begitu. Nah, kalau yang untuk 17 tahun di bulan Agustus bisa masuk tidak? Ya, prinsipnya pertanyaannya adalah siapa yang berhak masuk dalam DPT. Ketentuan pasal 198 Undang-Undang 7 tahun 2017 mengatur bahwa syarat pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap yang pada hari pemungutan suara, yaitu hari Rabu 14 Februari tahun 2024, usianya genap 17 tahun. Semua warga negara Indonesia yang genap 17 tahun pada hari pemungutan suara, dia harus tercatat dalam DPT kita. Dan kemudian jika ada masyarakat yang pada saat hari pemungutan suara kemudian hari ini belum ada KTP-nya, nah, dalam ketentuan PKPU 7 PKPU 3 2019 sebagai dasar pemilu 2019 yang lalu, syarat memilih itu membawa C6 dan KTP elektronik atau identitas lain. Identitas lain disebutkan, dimaksud adalah surat keterangan, kartu keluarga, paspor, kemudian juga surat izin mengemudi, ya, begitu. Kalau untuk napi gimana, Pak? Nah, untuk napi sepanjang kita lakukan, kemarin kita menerima saran perbaikan dari Bawaslu terkait warga yang hari ini berada di lapas. Ada dua potensi. Pertama, masuk dalam DPT kita kalau napi tersebut pada hari pemungutan suara dia sudah bebas dan dinyatakan bebas inkrah begitu, dinyatakan bebas pada hari pemungutan suara berada di wilayah KPU Kabupaten Pangandaran. Tetapi kalau hari pemungutan suara sudah dipastikan belum bebas, masih berada di lapas, maka dia masuk dalam TPS khusus di lapas masing-masing. Berarti, tapi kalau untuk nanti surat pemilihannya itu sama yang di Pangandaran, DPRD yang punya DPRD dan sebagainya. Terkait TP di wilayah lapas tersebut berada. Oh iya. Jadi kalau misalkan data pemilih orang yang di lapas tersebut berada di lapas Ciamis, luar Jawa Barat misalkan ataupun luar Jawa, maka dia hanya akan mendapatkan surat pemilih suara presiden dan wakil presiden. Iya. Begitu. Kalau di Ciamis berarti? Kalau di Ciamis berarti hanya tidak akan mendapatkan surat suara pemilihan DPRD Kabupaten Pangandaran saja. Oh iya. Kalau DPRD provinsi, DPR RI, Jabar 10, Jabar 13, DPD, kemudian presiden dan wakil presiden dia dapat, karena masih di satu dapil pemilihan tersebut. Itu ada berapa sekarang yang terdata? Saya kurang tahu persis datanya, yang jelas tidak banyak ya, kurang dari 20 orang.